Tempat ini adalah tempat bersejarah bagi suku Sunda, tempat penuh makna dan syarat nilai. Di tempat ini dulu adalah ibu kota kerajaan Galuh dan juga Sunda saat dua kerajaan itu bersatu. Walaupun di sini hanyalah tempat merenung dan tempat meminta petunjuk dari langit, tetap saja nuansa kerajaan menyelimuti tempat ini. Sedang keratonnya tidak bersisa, namun diperkirakan bekas keraton ada di sekitaran SDN Kawali 1, SMPN Kawali 1, dan kantor kecamatan Kawali. Dengan membayar tiket yang sangat murah, yaitu Rp5.000, kita sudah bisa melihat dan belajar sejarah. Berimajinasi tentang Raja-Raja Galuh yang bertapa, memanjatkan doa di Sunyalaya, atau melihat dinobatkannya Sri Baduga saat menjadi Raja Sunda Galuh. Setidaknya ada 6 prasasti di komplek Astana Gede Kawali ini, dari yang berisi larangan sampai untuk mengenang Raja Niskala Wastukancana. Ada juga makam-makam yang jumlahnya banyak, dua di antaranya makam Damar Wulan dan Pangeran Usman. Tak ketinggalan Lingga Buana beserta istri dan anaknya, Lara Lincing dan Dia Pitaloka disemayamkan di sini. Nama-nama bersejarah yang sering kita dengar ini, dia membisu di tengah mistisnya hutan yang rimbun, tapi seperti masih mengawasi anak cucunya.
Tak jauh ada air mata Cikawali yang di dekatnya ada Sunyalaya. Cikawali adalah mata air yang tak pernah kering. Tempat mandi anggota kerajaan yang kemungkinan untuk ritual keagamaan seperti Sungai Gangga di India. Sunyalaya sendiri adalah tempat pemujaan berorientasi tenggara barat laut yang mengarah ke Gunung Sawal. Kesukaan saya yang muncul lagi terhadap sejarah membuat saya melakukan perjalanan ini, mengunjungi masa lalu yang masih tersisa, berharap dapat tua dalam hidup, bukan meminta terhadap leluhur yang jelas berbeda dengan saya, yang juga mereka sudah tiada.
Bila ada kesempatan, saya ingin mengunjungi ibu kota Galuh yang lain. Salah satunya masih di Ciamis, tepatnya di Karangkamulian, dan satu lagi di Saunggalah, Kuningan. Sampai di sini dulu yang masih bisa disebut touring ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.